Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun. Serta jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda kembali dalam dialog kali ini dengan tema Masyarakat Bijak Sadar 3T yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, penambahan kasus di sejumlah daerah pekan ini mencapai kasus yang relatif lebih tinggi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa pandemi ini masih berlangsung di Indonesia. Karena itu kita tidak boleh lengah dan merasa aman-aman saja untuk berkerumun dan tidak menjaga diri. Untuk menghentikan laju penularan diperlukan sinergi semua pihak dengan melakukan testing, membuka diri terhadap tracing, dan segera melakukan treatment dengan benar jika merasa ada gejala. Lantas bagaimana masyarakat dapat berperan aktif menerapkan prosedur 3T ini? Telah hadir siang ini di studio narasumber pertama kita, Dr. Kusmedi Priharto SPOTMKes, Kepala Sub Bidang Tracking, Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Terima kasih Dr. Kusmedi telah hadir siang ini. Apa kabar? Baik, selamat sehat. Selamat siang. Selamat siang, Alhamdulillah sehat ya Dr. Kusmedi. Dan narasumber kedua kita adalah Bapak Turo Wongkaren PhD, Tim Pakar Satgas COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku dan juga Kepala Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Turo, makasih sudah meluangkan waktu. Selamat siang Mbak Egit. Sehat juga ya Pak Turo ya? Terima kasih. Dan tetap semangat tentunya. Nah pemirsa, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Namun sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Dr. Kusmedi dan Bapak Turo. Oke, baik, langsung aja saya tanya dulu pertanyaan pertama saya tujukan ke Dr. Kusmedi. Dok, tadi kan kita sudah menyampaikan pentingnya 3T selain 3M. Tadi ada testing, tracing, dan juga treatment. Namun mengapa sih Dok masyarakat ini didorong untuk melakukan testing dan bagaimana masyarakat harus bersikap terhadap upaya pemerintah di bidang testing ini? Iya, terima kasih Mbak Sari. Jadi kita sama tahu bahwa virus COVID ini kan virus yang baru. Jadi cara penularannya kita sudah tahu dengan droplet, walaupun ada juga mereka-mereka yang masih berbicara kalau dia ada pada ruang yang tertutup, kemudian AC-nya sentral, droplet yang tadi sudah jatuh itu dia bisa jadi airborne. Jadi penularannya jadi lebih berbahaya kalau airborne itu karena begitu orang masuk di sebuah ruangan ber-AC kemudian berkumpul orang di sana tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, yang terjadi adalah penularan secara masif. Itu yang kita hindari. Tapi juga demikian pada kendaraan-kendaraan umum yang kita kalau tidak menggunakan protokol yang betul, maka penularan itu akan cepat terjadi. Demikian juga kita sudah melihat bahwa pada penelitian penularan di MRT itu jauh lebih rendah daripada penularan di bis-bis yang ada. Sebenarnya itu penyebabnya adalah protokol di MRT itu begitu ketat sehingga penularan di sana sangat kecil. Jadi diharapkan kepada masyarakat demikian juga karena
sekarang ini sedang tinggi akibat dari libur yang panjang, orang berkumpul. Kita mengerti bahwa ini sudah cukup panjang sehingga mungkin orang sudah lelah, dia harus tinggal di rumah, mereka ingin berkumpul di masyarakat atau mungkin baik itu bersepeda, berolahraga, rekreasi dan sebagainya. Mereka tidak melakukan protokol yang sebenarnya, akibatnya yang terjadi adalah penularan juga. Nah, saat ini sedang tinggi-tingginya, termasuk tempat tidur di rumah sakit itu juga sangat tinggi huniannya. Memang beberapa daerah sudah mencoba mensikapi hal tersebut, tetapi kita berharap bahwa kalau mereka ditemukan dalam kondisi yang masih awal, artinya tidak berat, maka penyembuhannya jauh lebih mudah dan efektif efisien. Baik, jadi ini pentingnya testing ya dokter ya. Nah untuk testing ini khusus untuk 3T testing ini seberapa besar sih dokter pengaruh dari pelaksanaan testing ini untuk memutus rantai penularan COVID-19? Iya, jadi diawali dengan tracking ya. Jadi tracking itu adalah mencari orang-orang yang positif atau orang-orang yang kontak dengan orang yang positif sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari dia positif atau negatif. Kalau dia positif, dia harus dikarantina atau diisolasi, bisa isolasi mandiri, bisa isolasi yang disediakan oleh pemerintah kalau dia tidak bergejala. Tapi kalau dia bergejala dan gejalanya cukup berat, maka dia dibawa ke rumah sakit. Nah, kita mencoba menemukan orang-orang ini dalam posisi dia masih sakit dalam kondisi yang ringan. Masih ringan gejalanya. Sehingga kemudian bisa disembuhkan dengan sempurna. Bahkan penyembuhannya itu kemungkinan tidak menggunakan obat, tapi menggunakan istirahat yang bagus, meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan melakukan olahraga atau meminum obat-obat atau obat-obat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Baik dok. Nah Pak Turo, tadi dokter Kusmedi sudah mengatakan bahwa penting melakukan testing karena lebih dini terdeteksi ini penyembuhannya relatif lebih tinggi chance-nya begitu. Tapi Pak Turo, gimana sih cara supaya masyarakat ini bisa berperan aktif untuk sekadar bersedia untuk ditesting gitu Pak? Baik, pertama Mbak Egit, kita perlu tahu orang nggak mau dites itu banyak sebabnya ya. Ada sebab ekonomi, ada sebab budaya, ada sebab stigma, ada macam-macam. Dari segi ekonomi misalnya, dia takut kalau di testing kemudian hasilnya positif, gimana? Bisa jadi dia nggak boleh masuk kantor, mungkin ini khususnya untuk mereka yang di kalangan bawah ya, sosial ekonomi yang di bawah, mereka jadinya nggak bisa misalnya dapat uang makan gitu, atau mereka nggak bisa kerja, nanti keluarganya makan apa kalau nggak bisa kerja. Jadi itu perlu ditangani. Kemudian yang lainnya itu adalah masalah ini maaf ya Pak Dokter Kus ya, testingnya yang kita sekarang kan masih suka membingungkan ya. Banyak kalau saya dapat orang tuh bingung, ini bedanya apa sih rapid test dengan swab? Betul. Kemudian rapid test juga kan ada macam-macam tuh. Ada yang dibilang oh ini udah kena lama tapi udah sembuh gitu ya, macam-macam interpretasi kayak gitu. Itu yang membuat masyarakat kemudian jadi agak ragu-ragu gitu. Ditambah lagi memang kita tahu ini sebenarnya nggak ada salah siapa-siapa, tetapi memang ini adalah kenyataan hidup bahwa testing itu nggak 100%, selalu ada yang namanya false negatif atau false positif. Ini membuat sayangnya kemudian membuat masyarakat ini benar apa enggak sih gitu loh. Nah, ada lagi hal-hal yang lain, misalnya termasuk kalau kena tes ternyata itu positif atau reaktif. Nah, istilah-istilah gini, istilah-istilah seperti ini juga mungkin membuat masyarakat tuh agak sungkan. Dan yang terakhir, ini khususnya untuk yang kalangan menengah dan ke atas, masalah kenyamanan. Mungkin kita berpikir ya namanya tes ya penting, masa kita perlu mikirin kenyamanan gitu ya. Tapi bayangkan kalau seseorang itu harus ke rumah sakit, kemudian dia harus ngantri
berjam-jam gitu, mungkin juga nggak sampai berjam-jam, tetapi tempat nunggunya kemudian dia justru takut kena COVID di situ. Jadi itu begitu banyak hal yang membuat seseorang itu nggak mau tes, ya nggak mau dites, dan saya pikir kita perlu ya mengadres semuanya itu. Banyak faktor tadi ya Pak Turo. Nah kalau faktor stigma, pendapat masyarakat, pandangannya terhadap pasien yang positif COVID-19, apa ini masih menjadi faktor penyumbang mengapa masyarakat itu enggan untuk dites? Itu benar, Mbak Egit, itu salah satunya stigma yang tadi saya katakan. Orang takut kalau nanti dia ternyata positif atau reaktif, itu apa yang akan orang katakan, apa kata orang ini kalau sampai gitu ya. Kemudian juga dia takut kalau bagaimana kalau ternyata saya harus dikucilkan oleh keluarga besar saya atau yang lainnya. Nah ini yang saya pikir artinya kita perlu memikirkan cara bagaimana supaya tes itu mempunyai makna lain. Makna lainnya itu adalah gini, kalau Anda dites, Anda tuh sebenarnya bisa kita sebut sebagai pahlawan. Kenapa? Kalau orang nggak dites, bisa jadi yang OTG itu kan kemudian menyebarkan penyakit ya ke banyak orang yang mereka ditemukan tanpa orang tahu, bahkan sampai dia sendiri tahu gitu. Karena itu kalau orang dites itu untuk saya adalah pahlawan karena dia berani menaruh dirinya untuk kemudian ada kemungkinan nanti dia mengalami hal-hal yang negatif, tapi toh dia tahu ini untuk kepentingan masyarakat. Betul, sayangnya ini masih jadi faktor penyumbang ya stigma ini dan harus dirubah tentunya ya. Nah saya ke Dokter Kusmedi lagi. Dok, kapan sih sebaiknya kita tuh merasa perlu untuk di testing? Apa harus tunggu ada gejala dulu gitu baru di testing? Ya, jadi kami sudah mencoba untuk merubah sisi pandang ini. Karena gini, akibat dari masyarakat tidak mendapat pencerahan yang benar, mereka akhirnya mempunyai pendapat masing-masing. Yang pendapatnya itu belum tentu benar. Akibat dari pendapat yang tidak benar itu, maka orang menjadi menstigmakan orang. Nanti kalau orang itu kena COVID, kita dekat-dekat, kita akan tertular. Jangankan orang yang ada di sekitarnya, perawat, dokter kita itu pun sampai dikucilkan oleh mereka karena mereka bekerja di rumah sakit. Padahal mereka sudah tiap hari sampai tidak ketemu keluarganya, mereka bekerja 24 jam di rumah sakit, seperti itu. Tapi masih distigmatisasi oleh masyarakat. Nah, saya sudah bicara sama teman-teman di lapangan, artinya di puskesmas atau di rumah sakit, jelaskan sejelas mungkin kepada masyarakat apa sebenarnya COVID itu dan apa yang harus kita lakukan apabila di sekitar kita ada COVID. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang bertanya kepada kita, saya kok rasanya nggak enak ya, kok kayaknya mau batuk pilek. Itu jangan diberikan penjelasan hanya secara baik itu per telepon atau perkataan gitu. Tapi anjurkan mereka untuk datang ke puskesmas terdekat. Toh untuk ini kan kita gratis, ya kan? Supaya dia betul-betul diberikan pengertian dan betul-betul diperiksa. Karena penyakit ini dengan gejala yang ringan pun itu bisa ternyata dia adalah COVID. Jadi jangan tunggu ada gejala dulu baru bersedia untuk ditesting ya, kalau Dok? sudah merasa nggak enak ya kamu datang. Biar dijelaskan kalau perlu dites sama teman-teman di puskesmas itu untuk mengetahui oh iya Anda memang COVID. Karena gejalanya masih ringan, Anda cukup isolasi mandiri. Nah, berilah pengetahuan apa yang harus dilakukan di isolasi mandiri. Baik. Karena itu tadi, jadi penyakitnya juga masih kita sendiri sangat baru virusnya, pergerakan virusnya kita juga tidak tahu, sehingga jangankan yang orang awam, teman saya aja para dokter itu bisa kena. Artinya kan tidak mudah mendiagnosa hal tersebut. Bahkan ahlinya sekalipun ya Dok. Oke, nah Dok, ini masyarakat di daerah atau lingkungan seperti apa nih Dok yang perlu diutamakan untuk melakukan testing? Nah, jadi gini,
kalau Anda sehabis bertemu atau berkumpul di tempat orang yang banyak, kemudian di situ Anda lihat tidak ada protokol yang benar untuk dilakukan, itu saatnya Anda datang ke puskesmas untuk menanyakan, kira-kira saya tertular atau tidak. Biar orang puskesmas yang mengambil keputusan untuk itu. Kalau dengan sistem zonasi mungkin yang diberlakukan oleh pemerintah, ada zona merah, zona oranye. Ya, itu juga menjadi satu masalah. Harusnya kalau memang pemerintah itu bisa membuat zonasi per RT per RW ya, itu jauh lebih baik. Jadi tidak semua Jakarta itu terus dimerahkan. Berarti kan kalau dimerahkan orang semua tidak boleh ke Jakarta. Nah, yang menjadi masalah ekonomi jadi terganggu seperti itu. Tapi kalau kita bisa RT di daerah katakan di Cilandak, di RT sekian ini merah, itu dipublikasikan sehingga masyarakat akan tahu, oh daerah sana merah, saya mau ke daerah sana, aduh saya lebih baik nggak ke sana, atau kalau ada cara lain untuk berkomunikasi pergunakan cara lain, atau kalau terpaksa juga sana pakailah 3M secara sempurna. Itu dia berdasarkan protokol ya dok. Ya, jadi tidak semuanya terus kemudian digeneralisir seperti itu. Betul. Untuk testing sendiri, ini seberapa sering sih kita harus melakukan testing, intensitas atau frekuensinya dok? Sebenarnya testing itu kalau di institusi kesehatan ya, artinya di rumah sakit seperti itu, sebaiknya seorang dokter ataupun para medis yang ada di sana minimal itu 2 minggu sekali dia melakukan testing, atau 1 minggu sekali. Itu secara protokol WHO dia dianjurkan bahwa kita harus selalu testing, bergejala ataupun tidak gejala. Nah itu saja kata-katanya sudah menjelaskan bahwa penyakit ini kadang-kadang susah ditebak gejalanya. Maka testinglah supaya kamu tahu bahwa kamu itu terjangkit atau tidak. Apalagi dengan pekerjaan dengan resiko yang cukup tinggi ya dok ya. Ini perlu lebih sering dibandingkan yang tidak terlalu terpapar resikonya. Betul. Nah saya ke Pak Turo lagi. Pak Turo, ini kan tadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan masyarakat kita ini enggan untuk di testing. Nah di lapangan ini temuannya seperti apa tantangan yang dihadapi oleh Satgas? Tantangan yang paling utama itu adalah ekonomi sebenarnya, khususnya di kalangan bawah ya. Karena mereka takut kalau ketahuan positif. Itu kalau sampai orang ketahuan positif kemudian mereka nggak bisa kerja, atau mereka harus menunggu 2 minggu gitu paling tidak kan sampai isolasi mandirinya selesai. Untuk beberapa orang mungkin, untuk kita, untuk Mbak Egit, Pak Dokter dan saya mungkin ya 2 minggu ya sudah lah gitu. Tetapi untuk misalnya yang kalangan office boy atau yang lain, atau penjual bakso atau segala macam, itu penting sekali untuk kehidupan mereka. Nah itu yang artinya memang nggak mudah, tapi kita harus lakukan dan memberikan pemahaman bahwa ini diperlukan, karena kalau orang tidak mau testing atau kalau testingnya itu rendah, kita tidak tahu sampai sejauh mana COVID itu menyebar dan mungkin malah akan memperburuk suasana. Itu makanya saya katakan orang yang mau dites itu bisa dikatakan sebenarnya pahlawan gitu loh. Betul sekali ya, pahlawan karena menyelamatkan keluarganya, lingkungannya juga ya. Iya. Dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, Dr. Kusmedi, ini kan tadi Pak Turo menyampaikan bahwa faktor ekonomi ini menjadi salah satu penghalang. Bagaimana saya mencari pendapatan untuk keluarga saya per hari ya. Namun juga ada sebagian kalangan masyarakat yang bahkan untuk testing mengeluarkan biaya saja ini sudah terasa berat. Nah, gimana ini dok? Kalau testing harusnya tidak berat, karena pemerintah sudah menyediakan itu semuanya, gratis untuk itu semua. Hanya kadang-kadang ada orang yang kepengen di testing di tempat-tempat tadi dengan pelayanan yang lebih dan sebagainya. Di puskesmas kalau kita betul-betul memang kita itu ada gejala untuk COVID, maka dia akan melakukan dan itu gratis. Gratis. Prasyaratnya apa saja itu dok? Apanya? Prasyarat untuk melakukan testing dengan gratis di puskesmas.
Mungkin itu tadi, prosedurnya. kalau kita merasa diri kita nggak enak, kalau saya anjurkan langsung datanglah ke puskesmas. Oke. Sehingga puskesmas akan bisa memeriksa pasien. Kalau memang sampai diperlukan dia harus dilakukan tes COVID, maka dilakukan tes COVID. Saya rasa puskesmas tidak berani bermacam-macam dengan hal tersebut. Oke. Dan ini nanti tes yang akan dilakukan di puskesmas ini yang rapid atau PCR, antigen kah atau yang seperti apa? Jadi untuk melakukan diagnostik itu adalah mutlak dengan menggunakan PCR. PCR dengan akurasi yang paling tinggi sejauh ini ya. Paling tinggi. Tetapi kalau untuk tracing, artinya untuk mengejar siapa yang terkena COVID, itu sekarang ada metode yang namanya antigen. Antigen itu 10-15 menit hasilnya sudah bisa tahu. Di depan kita pun kita bisa tahu bahwa kita positif atau kita negatif. Ini tingkat akurasinya sedikit di bawah PCR ya? Tingkat akurasinya sekitar 81-82%. Baik. Tetapi kalau misalnya kita positif, maka kita akan diteruskan dengan pemeriksaan PCR untuk melakukan diagnosis, untuk konfirmasi betul memang dia positif. Tapi paling tidak orang sudah tahu bahwa ini orang positif, seperti itu, sehingga dia harus diisolasi mandiri supaya tidak akan menularkan kepada orang yang lain. Baik. Jadi semestinya biaya ini bukan lagi menjadi kendala buat masyarakat. Betul. Untuk ditesting. Bahkan kita di Satgas sekarang juga sudah menyediakan tempat untuk mereka melakukan isolasi, baik itu di Wisma Atlet ataupun di hotel-hotel yang sudah difasilitasi oleh negara. Untuk di daerah-daerah 10 provinsi yang kita utamakan itu ada dana untuk biaya makan per orang per hari 3 kali. Kita siapkan untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah karena tidak ada fasilitas-fasilitas pemerintah untuk melakukan isolasi. Itu yang kita kejar. Nah, sekarang kita sedang mencoba melihat kan kalau itu pegawai non PNS kan dia harusnya punya asuransi jam sostek, BPJS tenaga kerja. Di mana pada BPJS tenaga kerja itu ada biaya apabila dia tidak masuk, maka uang hariannya itu dibayar oleh BPJS tenaga kerja. Nah, apakah pasal ini bisa kita pakai untuk menutupi mereka-mereka yang tidak bekerja untuk tetap mendapatkan biaya pekerjaannya? Saya rasa itu adalah ide yang harus kita gali supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Tentunya ini mungkin untuk pekerja yang berada di sektor formal ya, di sektor dokter formal, ya. betul. Nah, Dokter Kusmedi, ini kan kita sudah cukup lama nih sadar bahwa COVID itu nyata, sudah 9 bulan ya hampir, dan korban ini terus berjatuhan. Mungkin dengan penambahan kasus per hari lebih dari 3.000 ya dok ya. Ya. Nah, dari pandangan dokter sendiri tentang fakta dan angka yang terus bertambah ini bagaimana? Ya mungkin karena kalau kita walaupun kita dari Satgas, dari Kemenkes, bahkan dari negara melakukan promosi kesehatan di TV banyak sekali cerita bagaimana 3M, banyak organisasi baik organisasi pemerintah ataupun non pemerintah yang ikut membantu bagaimana memberikan masker, bagaimana memberikan pengertian itu. Tapi kita lihat di jalan, kita juga tahu bahwa menggunakan masker itu kan tidak enak ya. Dia juga pasti ada melepas masker dalam 1 hari, tetapi harusnya dia melepas pada posisi tempat yang aman. Nah, kadang-kadang kan orang, ya kita lihat orang-orang yang di jalan itu sering kadang-kadang lepas maskernya dia ngerokok, seperti itu. Jadi memang tidak enak, tetapi mau tidak mau kita ke depan ada vaksin ataupun tidak ada vaksin, ada masalah yang bisa kita selesaikan atau tidak. Tapi kita harus mulai berpikir bahwa hidup bersama COVID. Artinya semua peradaban norma-norma yang dulu tidak ada, seperti norma memakai masker, norma mencuci tangan, norma menjaga jarak, kalau ketemu tidak perlu berpelukan, tidak perlu bersalaman, itu norma-norma baru yang
sudah harus menjadi budaya kita. Baik, menjadi habit dalam Ya, jangka panjang ya, bukan betul. selama pandemi saja. Ya. Nah dok, dari angka tadi penambahan jumlah kasus yang 3.000 lebih per hari ini kan sebagian diantaranya ada tenaga medis yang berguguran. Menurut dokter ini bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Ya, ini ke kita dari Ikatan Dokter dan Kementerian Kesehatan dan di Satgas pun kita juga memikirkan itu. Sudah ada kebijakan bahwa tenaga medis ataupun tenaga paramedis itu harus dilakukan tes setiap 2 minggu dan itu difasilitasi oleh negara. Satu. Yang kedua, mereka harus mendapat makanan bergizi tinggi karena di sini terlihat bahwa dengan memakan banyak protein itu daya tahannya jauh lebih bagus. Protein ya dok? Ya, Jadi diberikan obat-obatan untuk meningkatkan daya imunisasi tubuhnya sehari 3 kali. Kemudian diberikan tempat penginapan untuk mereka-mereka yang bertugas. Kalau mereka takut pulang ke rumah, mereka diinapkan di hotel-hotel tersebut, termasuk transportasinya ditanggung oleh pemerintah. Itu sudah mulai difasilitasi, mungkin sedang berjalan ke masing-masing rumah sakit. Namun demikian tetap saja bahwa ada satu hal yang mungkin sekarang juga menjadi penelitian bahwa ada teman-teman di Rumah Sakit Persahabatan itu dia membuat ramah kinerja. Jadi mereka hanya bekerja 4 jam di rumah sakit. Di luar itu mereka tidak bekerja tapi istirahat, besoknya bekerja 4 jam lagi. Tapi mereka mengatur bergiliran antara satu dokter dengan dokter yang lain seperti itu. Jadi kalau dulu itu di rumah sakit itu ada dokter pribadi yang merawat pasien, sekarang pada ruang-ruang perawatan COVID itu umumnya mereka tidak ada dokter pribadi, tetapi ditangani secara bersama-sama, secara bergilir seperti itu. Jadi dari manajemen rumah sakitnya sendiri Betul. juga berperan ya, supaya tenaga medis kita tuh tidak terus berguguran. Ini Betul. fakta yang sangat memilukan begitu ya. Betul, dan jadi ada satu hal yang ini perlu menjadi pemikiran dari kita semua bahwa dokter yang mengetahui tentang penyakit itu, cara menjaganya mereka patuh dan mengerti, tapi mereka masih jatuh dan berguguran. Ada beberapa hal yang kita pikirkan, apakah karena gedungnya memang tidak cocok untuk perawatan COVID. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau gedung itu tertutup, close, kan sekarang gedung di Jakarta itu kebanyakan dia tertutup, tidak ada ventilasi terbuka seperti itu, AC-nya jadi satu sentral. Apakah itu yang menyebabkan penularan? Karena dengan demikian kan suatu waktu mungkin dia melepas masker apa-apa dan sebagainya. Nah, kalau itu benar berarti di tempat-tempat gedung yang tertutup itu akan terjadi penularan yang model seperti itu. Baik, ini juga yang perlu diperhatikan ya dokter ya. Bukan dokter saja kena yang seperti itu, apalagi masyarakat umum yang berkumpul di restoran secara rame, AC-nya sentral, makan dia pasti harus membuka maskernya. Belum lagi dia berbicara, tertawa, teriak-teriak dan sebagainya, akhirnya droplet terjadi. Jadi ini yang bisa menjadi celah penularan ya dokter. Baik, itu dia yang harus menjadi pemikiran saya kita. ke Pak Turo lagi, mungkin Pak Turo terakhir ini kerjasama seperti apa ya Pak Turo yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini supaya pencegahan dengan 3T ini bisa berjalan efektif? Saya rasa kerjasama perlu dilakukan dengan semua pihak ya. Tadi seperti kita diskusikan bahwa masalah ekonomi itu penting. Artinya memang kita memastikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan untuk mengumumkan atau memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi bahwa testing itu penting dan nggak cuma untuk yang bersangkutan tetapi juga untuk masyarakat, untuk keluarganya, untuk lingkungan sekitarnya. Dan demikian walaupun memang ada konsekuensi dari melakukan testing, mereka bisa menerima bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang benar. Artinya juga kita perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, dengan para ulama, pendeta, pastor, biksu dan lain-lain ya, untuk
meminta mereka untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa testing itu adalah bagian yang terintegrasi, yang terintegral dengan keseluruhan upaya penanganan COVID. Karena kita udah buat 3M segala macam, tapi kalau kita nggak banyak melakukan testing ataupun penelusuran dan juga penanganan treatment, maka bisa jadi kita melakukan sesuatu tanpa data yang benar gitu, dan akhirnya malah berbahaya di ujungnya. Betul. Nah, kalau dari Dokter Kusmedi mungkin terakhir singkat saja pesan untuk masyarakat supaya bersedia untuk di-testing untuk memutus rantai penularan COVID-19 apa, Dok? Ya, pertama untuk masyarakat umum. Artinya kalau ada tetangga atau keluarga atau teman kita bergejala misalnya COVID, jangan mereka dikucilkan. Karena dengan kita memperhatikan dia, maka kita bisa memberikan kesembuhan yang cepat kepada dia dan keluarganya. Maka penularan ke daerah sekitarnya tidak akan merambat ke mereka. Jadi kita perlakukan mereka, tadi Pak Turo bilang, mereka itu pahlawan karena mereka itu mau mengorbankan diri untuk dikarantina, untuk diisolasi agar dia tidak menularkan kepada tetangga-tetangga ataupun kalangan yang lainnya. Jadi saya terus terang berharap bahwa mereka-mereka yang mau melakukan testing itu jangan dikucilkan karena mereka adalah pahlawan kita semua. Baik, ini juga yang penting kalau kita lihat dari dua sisi. Pemerintah sudah mau fasilitasi dengan melakukan testing dengan biaya yang terjangkau atau di puskesmas secara cuma-cuma yang harusnya ini biaya bukan lagi kendala ya. Dan dari sisi lain masyarakatnya pun harus punya kesadaran untuk rela di testing gitu untuk menghilangkan stigmanya. Baik, terima kasih Bapak Turo dan juga Dr. Kusmedi bincang-bincangnya. Semoga ini bisa menggugah ya hati masyarakat supaya ayo berperan dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini karena sudah saatnya nih kita semua berperan aktif dan juga mulai bisa beradaptasi dengan mau membuka diri terhadap segala kemungkinan untuk menghentikan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Karena selain melindungi diri sendiri, ini juga bentuk perlindungan terhadap orang-orang di sekitar kita loh, begitu ya. Nah, termasuk pemirsa, keluarganya. termasuk keluarga yang paling penting untuk kita semua. Baik, pemirsa, saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Oke, dengan demikian saya akhiri talkshow kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Turo dan Dokter. Ingat